wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia ini dengan senantiasa bertambah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga kita setia mengikuti agamanya seperti yang diajarkannya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, seperti yang kita sebutkan dan rencanakan, bahwa tema atau kitab yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan selanjutnya adalah kitab tentang atau kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Dan maknanya secara terjemahan bebasnya adalah menyingkap syubhat para penentang tauhid, menyingkap syubhat para penentang tauhid, di mana di dalam kitab ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan, menjawab berbagai syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya kepada tauhid. Mereka ingin menyamakan atau ingin mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang sama hakikatnya dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak syirik. Itu yang dijawab oleh Syekh dalam kitabnya ini. Kitab ini banyak disyarah oleh para ulama
Di antaranya adalah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim yang merupakan cucu atau cicit dari penulis sendiri yang pernah menjadi mufti umum kerajaan Arab Saudi sebelum muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi beliau meninggal digantikan oleh muridnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Orang kita sering menyebutnya Abdullah bin Baz, bukan Abdullah bin Baz, Abdul Aziz. Abdullah ayahnya. Tapi orang selalu menyebutnya Abdullah bin Baz, tapi adalah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi taala alaih. Sebelum kita masuk ke isi kitab ini, karena malam ini juga tidak boleh juga panjang-panjang, yes, kan tidak boleh panjang-panjang loh. Nah, itu. Oleh sebab itu yang ringan-ringan aja dulu. So kalau udah masuk ke yang berat nanti tidak bisa tidak panjang-panjang. Di sini Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim yang mengumpulkan syarah kitab ini dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahumullah jami'an menyebutkan muqaddimah yang barangkali juga perlu kita bacakan di sini, mudah-mudahan menambah menambah wawasan kita terhadap tauhid ini atau terhadap kitab ini minimal. Qala Syekh Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim, yang beliau ini juga dengan ayahnya mengumpulkan fatwa Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Nah, beliau juga sekarang mengumpulkan syarah dari syekhnya Muhammad bin Ibrahim al-Syekh yang sempat membaca kitab ini dengan gurunya sampai 5 kali. Jadi ikut di majelisnya 5 kali sampai tamat. Jadi selama 6 tahun mereka menamatkan kitab ini 5 kali. Kalau 5 kali ngerti itu guru enggak? Nah, awak sekali lah ngerti, belum baca lah ngerti. Apa lagi yang sudah 5 kali. Beliau di sini menuliskan baina audinu Quraisyin wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memang akidah itu harus dikembalikan ke sejarah asalnya. Nabi alaihi salatu wassalam dulu mendakwahkan akidah ini. Nah, bagaimana beliau dan bagaimana orang Quraisy dulu? Sebab kita tahu masa Nabi sebaik itu dimusuhi. Masa Nabi yang semulia itu disanjung-sanjung, tapi kok tetap dakwanya tak diterima. Apa rahasianya? Di sini Syekh menuliskan sedikit sekelumit tentang masalah ini. Dinu Quraisyin wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama orang Quraisy. Quraisy itu siapa? Orang Quraisy itu siapa? Orang Arab. Yang Nabi berasal dari suku itu, dari suku Quraisy. Jadi beliau bagian dari mereka, bagian dari orang Quraisy. Wa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agama orang Quraisy dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim yang mengumpulkan syarah Kasyfus Syubuhat oleh cucu penulis sendiri atau cicitnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh.
Beliau mengatakan aqidatul musyrikin wa dinuhum, akidahnya orang-orang musyrikin dan agama yang mereka anut. Qala Quraisyun unasun yata'abbadun. Orang Quraisy adalah orang-orang yang juga beribadah. Mereka juga beribadah. Wa yahujjun, juga haji. Wa ya'tamirun, juga umrah. Makanya ketika di haji wada, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengkirankan haji dan umrah atau tamattu, umrah dan haji dalam satu perjalanan. Sahabat tidak mau. Apa sebab? Sebab di masa jahiliyah dulu tidak boleh haji dan umrah dikumpulkan dalam satu perjalanan safar. Kalau antum pergi dari Madinah, pergi umrah saja atau haji saja. Jadi mereka ragu, ini benar apa enggak, ada berubah nih agama gitu kan, ragu. Sahabat disuruh Nabi pun ragu juga awalnya. Lalu Nabi jelaskan, dakhalatil umratu bil hajj, sudah boleh dimasukkan umrah dalam haji. Makanya baru ada namanya haji tamattu dan haji qiran. Sebelumnya haji ifrad saja atau umrah ifrad saja. Jelas? Jelas ya? Jadi mereka sebenarnya sudah haji dan umrah sebelumnya. Nah, wa yatasaddaqun, juga rajin bersedekah. Tentu ingat Hatim At-Tai dikenal dan menjadi tamsil manusia paling pemurah. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam juga sama dengan ayahnya, sampai-sampai dikatakan oleh penyair, penyair katakan dalam syahid Syarah Alfiyah Ibn Malik disebutkan, yusbihu adiyun abahu fil karam wa may yushabih abahu fama zalam. Kadang leh kaji darun dulu. Yusbihu adiyun abahu fil karam wa may yushabih abahu fama zalam. Nah, ada yang hafal dulu ya. Nah, ini Adi ibn Hatim At-Tai dikenal dengan manusia paling pemurah di masa jahiliyah. Makanya ketika Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko, yang juga seorang ulama besar dan juga seorang ahli syair, memuji Syekh bin Baz dalam syairnya, saking pemurahnya Syekh bin Baz, lalu dia mengatakan lebih afdal daripada Hatim At-Tai. Karena Hatim At-Tai lebih terkenal lebih dulu di masa jahiliyah kan. Lalu Syekh bin Baz mengatakan, kenapa kau melebihkan saya dari Hatim At-Tai? Hatim At-Tai diakui oleh seluruh dunia sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Lalu kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, antum lebih afdal. Kenapa? Karena Hatim dulu bukan orang Islam, kamu orang Islam. Amalan Hatim tidak masuk catatan yang diterima karena tidak teraplikasi. Sedangkan Syekh bin Baz insya Allah diterima karena dia orang Islam. Yang kedua, Hatim dulu dia ingin cari popularitas supaya terkenal. Sedangkan Syekh bin Baz mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh kalau nak tahu pemurahnya Syekh bin Baz, ya tanya orang-orang yang pernah ketemu dengan beliau. Ya, kalau orang tidak pernah ketemu kan tembak dari atas kan, yang benci apa boleh buat. Beliau tidak pernah makan kecuali
kecuali memberi makan tamu. Siapapun masuk ke rumahnya, insya Allah tak keluar kecuali konyang, ya, kecuali kenyang. Di mana duitnya? Kadang-kadang beliau sampai berhutang. Kalau ketika jadi rektor di Jamiah Islamiyah di Madinah, ya, kadang-kadang beliau saking pemurahnya, setiap mahasiswa tak bantuan ditandatangani, diproses sampai habis uang sosial di kampus. Akhirnya ketika uang habis, tentu kepala bagian apa istilah biro, ya, kabinet kepala biro keuangan bilang, Syekh, duit habis, gimana caranya? Baik, kalau habis boleh tidak saya minjam uang? Boleh, Syekh. Maka berikan mahasiswa itu catat hutang saya. Sampai-sampai kadang hutangnya dalam setahun tidak kurang dari 1 juta. Kata kene utangnya 1 juta rial. Padahal gaji belum tidak sampai situ, belum lagi uangnya. Nah, kalau cerita jelas, tanpa ngalah juga lah, ngaku kalah. Begitulah Syekh rahimahullah ta'ala. Dan siapapun yang bertemu dengannya, sebenci-benci orang kepadanya, tapi kalau sudah bertemu dengannya, mesti cinta dan sayang kepadanya. Apa coro deh? Awak sesayang-sayang, awak kawat lah musuh, langsung benci. La haula wala quwwata. Kalau beliau tidak sebenci-benci orang kepadanya, asal bertemu pasti kesannya baik, pasti sayang. Begitulah Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, belum lagi siapa, Abdullah bin Jud'an. Ini panjang juga jadinya Syekh. Abdullah bin Jud'an kalau di musim haji menyembelih 1000 ekor onta. Kalau 1000 iku berapa jemaah dia? Kalau mau buat boleh gini loh, 1000 iku untuk sa provinsi kata Ustaz Jam. 5 juta tu sih. Ini kalau antar kamu ke awak, berapa undangan biasa? 1000? Lah ya. Nah, ya tiada cayon ya. Nah, kalau sampai boleh mati kau berapa undangan? 1000 lah, lebih ya. Indah, ikut untung mana kan untung pada kamu. Nah, cuma nak Arab. Cuma salah ya Arab. Dari 1000 ekor onta dia korbankan, dia gunakan untuk melayani jemaah haji gratis. Itu nak tolak dah lah, nak tolak dah. Coba sih kau kambing dulu bang setiap pengajian. Ada buani tak? Jadi mereka di sisi aman, subhanallah, jangan main-main. Nah, 1000 ekor onta di musim haji. Iya berarti kan sampai beliau siapkan kancah-kancah drive thru. Apa bocoran? Iya drive thru nama. Bagaimana? Kalau salah ngano orang tidak pandai mana. Ini guru bahasa Inggris tidak pandai bahasa Inggris. Jadi bisa diambil oleh orang makanannya tanpa harus turun dari ontanya. Ngonong kancah apa-nya? Ngonong kancah. Nah, pernah nengok kancah aja itu? Kendaklah. Awak dulang kaki 3 kalau ini kan. Nah, begitulah pemurahnya Abdullah bin Jud'an untuk jemaah haji. Berarti ada haji zaman jahiliyah? Ada. Nah, kaum muslimin. Maka saya katakan wa yatasaddaqun wa yasiluna rahim, dan melakukan silaturahim. Kan ini yang selalu diapakan untuk menyambung silaturahim. Nah, wa yukarrimuna dhaif atau yukrimuna dhaif, memuliakan tamu. Wa yazkuruna Allah katsiran, banyak zikir kepada Allah. Betul juga. Banyak zikir kepada Allah tabaraka taala.
wa ya'tarifuna annallaha wahdahu, dan mereka mengakui annallaha wahdahu huwal mutafarridu bil khalqi wat tadbir. Mereka juga yang mengakui bahwa hanya Allah saja yang mencipta dan yang mengatur. Allah saja yang mencipta dan mengatur. Ini sudah diakui oleh orang jahiliyah. Baik, wa yukhlisuna lillahi al-ibadata fi syada'id, dan bila dalam kondisi sulit mereka ikhlas ibadahnya pada Allah. Baik, ada dalilnya nanti akan disebutkan di dalam oleh Syekh, yaitu mereka wa idza ghasyahum mawjun da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka diliputi ombak yang besar, mereka akan berdoa ikhlas kepada Allah. Ketika ditanya kepada seorang sahabat, dulu di masa kamu masih jahiliyah, berapa Tuhan yang kau sembah? Dia bilang, 6 atau 7? 6 atau 7. Taib, di saat engkau terdesak, yang mana yang kau seru? Katanya yang di langit. Jadi 6 di bumi, 1 di langit. Itu jadi sabu ilah, berarti akidahnya yang kata Allah di langit, akidah orang hanya kalau ngawan dek seanduri ya akidah jahiliyah. Ketika Fir'aun minta kepada Haman dibangun bangunan tinggi supaya melihat Tuhannya Musa, kecendenya Musa berkeyakinan Allah di Fir'aun berkeyakinan Allah di atas. Fir'aun tidak percaya dia, kan dia bilang saya tuh Tuhannya, cuman dia ingin buktikan ke masyarakatnya, ini saya dah bangun piramid tinggi, saya dah pergi naik, tidak ada Tuhan Musa di atas. Bakat nade buyaru. Nah, akidah Wahabi itu akidah Fir'aun. Itu nyemang ahli subuhat, oponya bisa jadi subuhat. Yang jole-jole jadi tidak jole deh. Itulah. Makanya hati-hati jangan kena subuhat. Fir'aun untuk buktikan bahwa tidak ada Tuhannya di atas, makanya dibangun bangunan yang tinggi. Lape dan kata tidak bosuh Tuhan Musa nuto Musa, itulah maknanya. Akhirnya Fir'aun berkeyakinan itu. Kalau golongan lain cukup keyakinan jahiliyahnya. Lupanya masuk ayat Al-Quran, hadis-hadis lebih dari 2000. Ya, seperti kata Imam Al-Qayyim yang mengatakan Allah di atas. Nah, Allah musta'an. Tayyib, azan bunyi. Kau punya azan sudah itu? Ya saya, iyalah saya. Banyak setu dia. Amun nantang padang daripada nantang makanan hidang ni kan ya. Lebih hidang lah. Yalah ada apa lebih hidang lah. Baik, kita azan dulu, kita dengarkan, nanti kita sambung. Nah, insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat mereka dalam kesulitan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Walakinnahum yattakhizuna wasa'ita bainahum wa bainallah yad'unahum wa yazbahuna lahum, tetapi mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Tabaraka wa taala. Yang mereka seru, yang mereka menyembelih karenanya, wa yanzuruna lahum, bernazar karenanya, wa yastaghithuna bihim, dan beristighatsah kepada mereka, minta pertolongan. Liyashfa'u lahum, tujuannya supaya memberi syafaat. Wa yas'alullaha lahum, dan supaya mereka meminta kepada Allah untuk mereka. Za'man minhum annahum aqrabu minhum ilallahi wasilah, karena mereka mengira bahwasanya perantara-perantara itu lebih dekat kepada Allah, merupakan jalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu, fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddiru lahum dina abihim Ibrahim alaihissalam, mentajdid kembali agama Nabi Ibrahim, memperbaharui kembali. Artinya karena sudah usang, dia sudah usang, dimakan masa, mereka tinggalkan, tidak terlihat kecuali hanya syiar-syiar umum saja, seperti tadi haji, umroh, dan seterusnya. Naam, wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqad mahdhu haqqillah, dan memberitahukan kepada mereka bahwa cara taqarrub seperti ini dan keyakinan seperti ini hanya hak Allah. Bahwa kita minta syafaat kepada Allah, bukan kepada perantara-perantara tadi.
bahwa kita minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan melalui mereka. Nah, wa anna fi'lahum hadza afsada jami'a ma hum alaihi minal ibadat, bahwa yang seperti ini merusak semua ibadah yang mereka lakukan, merusak semua ibadah yang mereka lakukan. Buktinya Abdullah bin Jud'an tadi yang menyembelih setiap musim haji 1000 ekor onta, ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yanfa'uhu dzalika ya Rasulullah, apakah itu bermanfaat baginya di akhirat ya Rasulullah? Qala la, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfir li yawmiddin, dia tak pernah pada hari kiamat, tidak pernah satu kali pun meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya pada hari kiamat, karena dia sudah percaya dengan amalnya itu, percaya dengan ibadah-ibadahnya itu, padahal ibadahnya itu sudah lenyap karena kesyirikan. Naam. Wasaru bizalika kuffaran murtaddin, dengan melakukan itu mereka jadi orang kafir dan murtad, halal ad-dami wal mal, yang menyebabkan halal darah dan hartanya. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerangi mereka. Langsung diperangi? Kan salah paham dong, kan? Langsung diperangi? Enggak. Makanya jempek copek minta orang. Kalau sibuk dia minta orang kan? Itu. Nah, nya kesebab orang tolak tanda kan dia? Kan gini pangacui, kan ceru mengacui, ini lah biar menakui lah. Menyambut pengacui pandai, ini siapa pengacui uang lah. Ya pengacui uang karena gerata kayaknya tidak dapat bagian lah, ngaku lah kan. Allah musta'an. Liyakuna doa kulluhu lillah. Lalu Rasulullah SAW memerangi mereka, tujuannya apa? Supaya mereka menjadikan doa semuanya hanya kepada Allah, tidak lagi melalui orang-orang yang dianggap wali tersebut. Ya, wazabhu kullahu lillah, sembelihan pun semuanya karena Allah. Wan nazru kulluhu lillah, nazar semuanya karena Allah. Wal istighatsatu kulluha lillah, dan istighatsah semuanya dengan Allah tabaraka taala. Wa jami'u anwa'il ibadati kulliha lillah, dan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Naam. Lalu apa yang terjadi? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqada al-muallif wasyarih rahimahumullah. Nah, dalam kitab ini penulis dan pensyarahnya rahimahullah mengkritisi man yadda'il Islam, orang-orang yang mengaku Islam. Kan semuanya mengaku Islam. Bal yadda'il ilma, bahkan mengakui diri berilmu. Bal yadda'il imamata fid din, bahkan yang mengklaim sebagai imam dalam agama, tokoh agama. Wa huwa la ya'rifu min kalimati la ilaha illallah, padahal tidak mengenal kalimat la ilaha illallah illa mujarradat talaffudhi bi hurufiha, kecuali hanya mengucapkan dengan lisan saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa ada sedikit pun keyakinan hati berupa makna-makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Wa annal haziqa minhum alladhi yara annal murada syai'un akhar ghairul lafzi, dan yang agak cerdas dari mereka memandang bahwa yang dimaksud ada sesuatu yang lain, bukan lafaz itu. Yuqti'ul ma'nal murad wa la ya'rifuhu, dia salah menentukan makna yang dimaksud itu karena dia tidak mengenalnya. Yadhunnu anna ma'naha
la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Dia mengira la ilaha illallah maknanya tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu yang dikatakannya. Wala yudabbirul amra illallah, dan tidak mengatur urusan kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin fala khaira fi rajulin fi rajulin juhal al-kuffar a'lam fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi aslil Islam. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang jahil kafir saja lebih paham daripada dia tentang dasar Islam. Hadza ajhalu min Abi Jahal wa adrabihi. Yang seperti ini lebih jahil dari Abu Jahal dan yang misalnya. Kalau Abu Jahal, kalau maknanya la ilaha illallah itu hanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, lamunnya bersahadat. Lamun dia bersahadat karena dia tidak mengingkari itu sama sekali. Tidak mengingkari itu sama sekali. Makanya ketika ditanya kepada orang yang menyembelih karena selain Allah, lalu kepalanya diantar ke apa namanya, ke sungai, ditanya, tuh tidak syirik apa tuh? Tidak dah ya, pakai la ilaha illallah mampu. Kan dia menyantun tu pakai la ilaha illallah, nyapa tu syirik itu. Dan syirik itu kalau asal pencipta itu dua, yang pemberi rezeki itu ada selain Allah. Itu kalau itu beda Abu Jahal dulunya, ya. Makanya tapi makna yang dimaksud, yang dipahami oleh Abu Jahal dan dulu, dan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwa tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Kalau pencipta sodo sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka paham bahwa pencipta hanya Allah tabaraka wa taala. Makanya Abu Jahal tidak ampunya masuk Islam. Apa sebab? Usah dehnya masyarakatnya. Apa sebab? Mereka sudah terbiasa dengan istighatsah kepada selain Allah. Mereka sudah terbiasa tawassul kepada Allah melalui orang-orang saleh. Mereka sudah terbiasa bernazar dengan atas nama selain Allah. Mereka sudah biasa mengundi nasib dengan nama selain Allah. Nah, kalau la ilaha illallah itu semua akan hilang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang tidak memahami tauhid seperti yang disampaikan Nabi SAW, mereka akan mudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini makna yang ada di dalamnya seperti diajarkan Nabi SAW. Qultu, Syekh mengatakan, saya wa sami'tu ahada haula'i yashrahu hadithan yurwa fi fadli lailatul nisfi min Sya'ban wa nassuhu innallaha la yattali'u fi lailatul nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Saya pernah mendengar salah satu dari mereka ketika mensyarah sebuah hadis yang diriwayatkan tentang fadilat malam pertengahan bulan Sya'ban. Dia berkata, atau nas hadisnya, sesungguhnya Allah mengampuni pada malam Lailatul Nisf, malam pertengahan Sya'ban, bagi semua hambanya. Allah melihat semua hambanya pada malam itu, fayaghfiru jami'a khalqihi, lalu Allah ampuni bagi semua makhluknya, illal musyrikah wala musyahin, kecuali orang syirik dan orang yang musyahin, orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Dan Mujahid menafsirkan musyahin di sini maknanya adalah ahli bid'ah, karena dia menyebabkan perselisihan. Nah, fafassara. Nah, saya mengatakan orang itu menafsirkan al-musyrik itu adalah bi annahu syakhsu
Iza ata ila sahibil qabri wa sajada lahu wa sa'alahu jalba naf'in au kasfa dhurr fa hadha huwa syirki. Dia menafsirkan yang dimaksud dengan syirik, seseorang datang ke kuburan lalu dia sujud ke orang yang di kuburan itu dan meminta kepadanya mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, itu baru dikatakan syirik. Tapi kalau tidak sujud tidak disebut syirik, walaupun berdoa kepada orang yang di kuburan itu. Wa qala asy-syarihu aidan, dan syarih mengatakan katsirun mimman yantasibu lil Islam min zal'umma laysu 'ala ad-din innama ma'ahum ismuhu faqat. Banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam dari umat ini padahal mereka tidak menjalankan agamanya itu, yang mereka miliki hanya namanya saja. Kalau bahasa kita Islam KTP. Nah, wala ya'rifuna syirkan awwalin, mereka tidak mengenali syiriknya orang-orang dahulu, wa syirka ahli hadzal zaman, dan syiriknya orang ahli zaman sekarang. Walau arafuhu lawajaduhu huwa, andainya mereka tahu pasti mereka dapatkan dia termasuk yang melakukannya. Bal syirku musyriki hadzal azminah a'zamu bikatsir, bahkan syiriknya orang-orang musyrikin zaman ini lebih besar daripada syiriknya orang di masa jahiliyah dulu. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Di antaranya adalah orang jahiliyah dulu, kalau mereka di waktu sulit mereka ikhlas mendoa pada Allah. Kalau di musyrikin hari ini semakin sulit semakin meninggalkan Allah tabaraka wa taala. Mana parah? Mana parah? Parah lagi musyrikin sekarang. Orang musyrikin dulu kalau dengan waktu lapang mereka berdoa melalui Tuhan-Tuhan dan perantara tadi. Tapi kalau di waktu sulit, yad'unallaha mukhlishina lahuddin, hanya Allah yang mereka seru, yang lain itu sudah tidak berlaku. Kalau sekarang tidak, semakin sulit semakin dicainya tampek keramat. Allah musta'an. Semakin yakin dia mencari yang seperti itu. Jadi jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dulu orang mempertuhankan orang-orang saleh, kini wong gila pun dianggap dia subhanallah. Iya kaum muslimin dan muslimat, orang yang tidak salat. Iya, kalau umat Nabi Nuh misalnya itu orang-orang rajin ibadah. Yang kini tidak, yang tidak rajin ibadah tinggal salat deh dengan alasan salat di Makkah, itu yang dijadikan sebagai puja, sebagai wasail tawasul. Makanya lebih parah daripada syiriknya orang-orang dahulu. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram. Wa qala al-mu'allif asy-syarih akhir al-kitab katsirun minan nas idza buyyina lahu anna at-tauhid la bud an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali qalu. Banyak dari manusia hari ini kalau dijelaskan kepadanya bahwa tauhid itu mesti mengandung 3 unsur, hati, lisan, amal, mereka akan jawab hadza haq, ini benar, wa hadzal ladzi nadinullah bihi, dan ini yang kami yakini kepada Allah, lakin la naqdiru an naf'alahu, tapi kami tidak bisa melakukannya. Nya ngakunya iya nya kaji tapi tidak bisa kan ya, kan diakuinnya bodoh mosong ikut tak bodoh, cuman kalau awak tinggal awak kena tinggal kalau main ya. Jadi kita yang diperangi katanya, Allah Ustaz. Wala yajuzu inda ahli baladana illa man wafaqahum, dan tidak boleh bagi orang yang berdakwah di negeri kami kecuali yang menyetujui semua yang dilakukan. Wasu gawanya lewasu. Nah, iyonya, cuman kalau tidak ikuti yang diinginkan oleh mereka, kita beranginya. Wa ghairu dzalika minal a'zar, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dibuat-buat. Ma jahilu dzalika wala jahadu, mereka tidak mengenal yang demikian dan tidak mengingkarinya, lakin atharul ajilah
tapi mereka lebih mendahulukan dunia, wal hutama alal ajil, dan dunia yang fana ini dari akhirat yang kekal. Hadza min asbabi baqa'i kathirin ala syirk. Ini yang menyebabkan banyak dari kaum muslimin tetap mempertahankan kesyirikan tersebut. Mereka tidak menyadari itu syirik. Ya, tidak menjadi itu syirik, seperti yang katakan tadi, sema menyema. Masih banyak anak umat Islam masih mereka, karena pemahaman tauhid bagi mereka jangan mengira ada pencipta selain Allah, itu saja. Soal ibadah tidak masalah, dan itu pembesar-pembesarnya memahami seperti itu. Jelas? Beli motor bau, nak lay barakat pecah kocor, tidak, pecahkan kelapa, kepala atau kelapa, pecahkan kelapa di depannya. Kan ada dah. Subhanallah, apalah artinya sebuah kelapa, kan itu ya. Nah, syirik sekecil apapun medianya, dosanya tetap tidak terampuni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, belum lagi sedekah laut. Awak di daratnya tak cukup lah, nak minta sedekah laut pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya sudah mulai nengok-nengok dah. Dah mulai nengok-nengok saya. Kita cukup sampai sini? Hah? Kalau tanya mau selesai kau lah. Kalau tu mau tanya mau selesai kau lah. Mungkin di pertanyaan dunia sih kau. Oh baca lo. Taib, wa min asbabi ibqa'i amatihim ala syirk anna katsiran mimman yadda'i al-ilma wal imamata fid din minhum man yushariku ubadal qubur fi ibadatihim wa ihtifalatihim wa ya'kulu min nuzurihim. Di antara sebab berkekalannya kesyirikan di kalangan umat, ada di antara orang yang mengaku berilmu dan tokoh agama ikut-ikutan menyertai perayaan-perayaan kesyirikan itu, ikut dengan para ubadul kubur, orang-orang penyembah kubur dalam ibadah-ibadah mereka dan perayaan-perayaannya, bahkan makan dari nazar-nazar mereka. Kan ya, ada orang Cina buah bakar tongkang. Apa hukum bakar tongkang? Tak apa guna menonton arah nasib setahun ke depan. Kamano tumbang tiang no, kokian ada rezeki. Syirik mana? Syirik, tapi pembukaan dengan doa dibacakan oleh Ustadz Siano. Nah, misalkan ada juga kabar, tapi saya tidak tahu betul entah benar atau tidak ya. Kabarnya ada tukang doa supaya acaranya berkah. Masa syirik didoakan berkah? Nasallallahu salamatan afiyah. Belum lagi subhanallah fenomena mana-mana yang kita lihat, banyak orang yang ikut merayakan perayaan-perayaan syirik dari orang-orang yang bergelar, ada yang bergelar doktor, ada yang bergelar profesor. Nah, ini yang menyebabkan syirik semakin hidup dan mekar. Wa idza shuddida al-inkaru alaihi wa anqata hujjatuhu qala hadhihi madhahirul kufr wa hadhihi al-kalima na'am tukhfi tata anna aqadahum fit tauhid sahihatun salimah. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, na'am kita cukup sampai sini dulu ya, karena titik-titik. Saya kira ini sudah sering kita sampaikan, apa yang cuman saya sengaja membacakan tadi supaya tidak dikira bahwa fenomena itu hanya ada di tempat kita. Di tanah suci dulu ada. Makanya ketika kami pergi ke Badia Bani Sa'ad, tempat Nabi menyusu dulu di Halimatus Sa'diyah, kami cari kabarnya dulu ada pohon
tempat waktu Nabi bermain, lalu datang malaikat membelah dadanya. Tidak ada orang, tidak ada kayu dulu. Apa sebab? Sudah dibuang oleh kerajaan Arab Saudi. Akhirnya terus lagi Saudi membuang situs sejarah. Apa nak dibuang, kami tanya situ lah sebanyak-banyak lawan dia kokian wa Afghanistan wa Pakistan ngapo tok ma SN Oman kokian. Sopo cara? Akhirnya pemerintah Arab Saudi yang berdiri di atas kitab dan sunnah, mereka menghilangkan itu. Bahkan mereknya dulu, yang namo di sini dulu Nabi SAW sudah dihilangkan. Apa sebab? Karena tidak sedikit orang yang menyalahgunakan karena akibat keyakinan yang rusak tadi. Makanya apa yang dicontoh oleh mereka? Dicontoh oleh kerajaan dulu di masa Umar bin Khattab jadi khalifah. Orang sudah mulai banyak mengunjungi tempat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tersebut dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina az yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah sudah ridha kepada orang-orang beriman di saat mereka berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon di Hudaybiyah. Dah banyak pula orang boleh nengok-nengok ke situ. Jadi destinasi wisata religius. Maka Umar sangat takut ini jadi masalah syirik nanti belakang hari. Maka Umar hilangkan situs sejarah itu. Berarti kalau Arab Saudi menghilangkan situs sejarah, memang Umar dulu menghilangkannya. Karena apa? Karena menjaga tauhid lebih baik daripada menjaga situs sejarah. Situs sejarah. Apakah antum tidak dapat penghasilan dengan tauhid yang mahal itu? Ya, dapat pendapatan asli daerah dapat 2 miliar. Tapi untuk mengobati kesyirikan harus habis 2 triliun. Tak apa. Sah? Orang berwisata ke negeri kita dapat PAD setahun 5 miliar. Tapi kerusakan akhlak dan degradasi moral mengharuskan kita menghabiskan dana bertriliun-triliun tidak sembuh-sembuh. Untuk apa? Jelas? Jadi destinasi wisata religius atau maksiat itu harus dijauhkan dari manapun. Maka mereka karena syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, lalu konser apa lopet Ustaz? Mana bodang dosa konser pada dosa syirik? Hah? Tahu. Awak konser ada tak? Kodok tu tiai. Tahu. Seharusnya suara mengingkari syirik harus lebih tinggi dari suara mengingkari konser. Tapi jangan salah paham. Dan saya selalu tidak situ tidak suka konser pun. Sejak suka nongol lagu dulu, tapi nengok omong lagu sebanci-banci. Kau tak maaf ya? Ya, kalau ada tidak suka orang nengok. Apa sebab? Buat. Kan dia buat. Jikrak apa kait apa kan. Untung dia dapat lewat nengok orang. Dulu waktu nonton TV, itu kan nonton TV dulunya. Secak kampung kan cik TV sekampung. Acara nampak yang suku masyarakat waktu itu aneka ria. Demana. Lihat boleh itu. Aneka ria sabari. Asal ada acara itu dan bantir pelolok dan anak niang. Tapi lagu dan nangannya, lagu dan nangan kat itu nyenda apen masa tak boleh orang. Kan dah berak. Nyaboya aja lagu juga itu tuh ke. Besok mangan lagu boya waktu itu kan. Antu ikut je itu bonon tantu dakwah. Kan ya? Kan ada sumbangan lagu kalau ada boleh tu babak orkes. Ada boya yang nyumbang lagu ada. Dan tak bayang nak kini dulunya. Tapi jangan sabu ilah. Semoga Allah mengampuni kita. Itu ilmu yang beliau dapat waktu itu. Dan itu pun yang gede-gede. Tapi mana yang alhamdulillah dia tak syukur. Ya. Mono je lomba band alhamdulillah dan tak nak nengok.
Tapi lagu, kalau nama lagu lainnya tidak ada. Tidak, kalau lagu lainnya alhamdulillah dahulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena banyak orang yang membiarkan terjadi pembiaran syirik itu seolah-olah tidak apa-apa, tapi maksiat masya Allah suaranya besar mengingkarinya. Tapi syirik bopong lecor oleh itulah kebiasaan masyarakat. Taib konser kebiasaan masyarakat. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akibat pembiaran itu akhirnya syirik menjadi hal yang biasa. Oleh sebab itu makanya kita, karena dia yang paling berbahaya, maka syirik harus selalu diingatkan. Allah taala alam. Itu tanya juga. Hah? Jelas sambil makan dulu. Makan. Allah taala alam. Tu sambil makan ni monggo. Hah? Apa? Apanya? Maksudnya abad kedua ni, Hijriah. 1150 boleh punya. Hah? 1100 boleh. Tu nak ke kubunya wak? Enggak lah. Alhamdulillah, sejak dakwah beliau tidak ada lagi kuburan yang dihiasi, tidak ada lagi kuburan yang dibuat tinggi-tinggi, tidak ada lagi kuburan yang bernilai tinggi, tidak ada yang keramat lagi. Bahkan kuburan rajanya pun sama dengan kuburan rakyat biasa. Karena apa? Karena itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kalau mereka menghendaki tentu lebih pandai. Bukan beliau sendiri, cuman disarah oleh cucunya atau cicitnya. Yang ngarang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Nah, iya disarah oleh banyak syarahnya, tapi di antara yang ini adalah syarah dari cicitnya dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, saya lupa namanya, nasabnya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman ibn Muhammad bin Abdul Wahhab atau seperti itu. Nah, wallahu a'lam. La, Muhammad bin Ibrahim bin Hasan bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa kembali insyaallah pada waktu dan gelombang yang berbeda. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.